Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi beberapa pertanyaan dari peserta terkait seperti apa penilaian perangkat pembelajaran dan video pembelajaran UKP PPG tahun 2024. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Pertanyaan pertama adalah, modul ajar yang dibuat untuk UKP PPG tahun 2024 itu adalah untuk siswa kelas berapa? Nah, menurut saya, sebaiknya kita mengambil siswa atau kelas yang kita ajar, ya. Jadi sebaiknya kita mengambil kelas yang kita ajar supaya kita mampu mengelola kelas tersebut dengan baik ketika kita membuat video praktek pembelajarannya. Nah, pertanyaan kedua, boleh nggak kita membuat perangkat pembelajaran untuk siswa yang tidak kita ajar? Misalkan teman-teman mengajar kelas 4, kemudian membuat perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajarannya adalah untuk siswa kelas 3. Nah, kalau pendapat saya, sebenarnya mengenai hal ini kan tidak ada ketentuan. Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik ketika teman-teman menggunakan kelas yang telah teman-teman ajar, sehingga kita bisa mengelola kelas tersebut dengan baik ketika kita membuat video praktek pembelajarannya. Ketika kita bisa mengelola kelas tersebut dengan lebih baik, maka hasil daripada kegiatan pembelajarannya akan lebih baik, sehingga tampil di video pembelajarannya juga akan lebih baik. Tetapi sekali lagi tidak ada ketentuan ya bahwa siswa ataupun kelas mana yang dipakai itu diserahkan kepada teman-teman semua ya. Misalkan nih teman-teman di kelas 4 ada dua guru ya, ada dua guru yang mengikuti piloting PPG tahun 2024 ya. Sebaiknya ketika membuat perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran ini pakai saja kelas kelas 4 juga, meskipun teman-teman mengajarnya berdua. Silakan nanti disepakati ngambil mapel yang mana, kemudian ketika membuat praktek pembelajaran itu kapan dan tanggal berapa sehingga tidak berbenturan. Pertanyaan yang ketiga, modul ajar yang dibuat untuk UKP PPG tahun 2024 itu adalah untuk semester berapa? Nah, kalau pikiran saya, sebaiknya teman-teman membuat perangkat pembelajaran itu adalah teman-teman mengambil semester ganjil 2023-2024 ini. Kenapa begitu? Karena kita akan membuat video praktek pembelajarannya semester ini juga. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membuat perangkat pembelajaran semester genap ya, kemudian teman-teman terapkan atau ajarkan dan buatkan video praktek pembelajarannya semester ganjil ini sehingga tidak nyambung antara perangkat pembelajaran dan kepada Bapak Ibu teman-teman semua silakan mengambil perangkat pembelajaran untuk semester ganjil 2023-2024 ini. Tetapi kalau teman-teman ragu, silakan berkomunikasi dengan masing-masing admin dari masing-masing LPTK di mana teman-teman mengikuti piloting PPG tahun 2024 ini. Nah, pertanyaan yang keempat, ini yang sering muncul adalah, kalau kita mengajar di SD, mapel apa yang kita ambil untuk membuat modul ajarnya, atau untuk membuat perangkat pembelajarannya untuk UKP PPG tahun 2024 ini? Nah, kalau menurut saya, teman-teman sebaiknya mengambil 5 mapel inti ya. Ya, pilihan di 5 mapel inti. Apakah teman-teman akan mengambil mapel matematika, bahasa Indonesia, PKN, atau IPAS-nya? IPAS-nya itu ada dua ya. Apakah teman-teman ngambil IPA-nya atau ngambil IPS-nya? Karena menurut saya inilah keilmuan kita di sekolah dasar. Ya, jadi menurut saya teman-teman akan nampak pembelajaran itu bagus dan perangkat pembelajaran juga bagus ketika teman-teman mengambil di antara 5 mapel inti ini. Tapi sekali lagi kemarin sudah saya bagikan kepada teman-teman semua bahwa perangkat pembelajaran yang disusun itu adalah untuk 2JP ya, untuk 2JP. Pertanyaan yang kelima, boleh nggak kita buat perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2013? Nah, walaupun sebenarnya
petunjuk teknis daripada perangkat pembelajaran atau UKP PPG tahun 2024 itu masih memperkenankan teman-teman membuat perangkat pembelajaran untuk di kurikulum 2013. Akan tetapi menurut saya sebaiknya teman-teman mengambil di kurikulum Merdeka. Sambil juga teman-teman belajar, sambil juga teman-teman untuk mempraktekkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat, dan saat ini arahnya memang ke kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya, sekali lagi teman-teman baiknya mengambil kurikulum Merdeka. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, perangkat yang dibuat itu meliputi apa saja? Ya, perangkat pembelajarannya meliputi apa saja? Nah, kalau menurut saya, teman-teman ya modul ajarnya ya baik di rencana pembelajarannya, kemudian lembar kerja peserta didiknya, media pembelajaran, bahan ajar, termasuk juga yang kelima itu adalah penilaian pembelajaran atau bagian evaluasinya. Kemudian yang pertanyaan yang ketujuh, apakah filenya tersebut dijadikan satu file ataukah dibuat terpisah-pisah perangkatnya? Nah, sesuai dengan di petunjuk teknis UKPPG tahun 2024, perangkat pembelajaran itu dijadikan satu file PDF, ya, dijadikan satu file PDF. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah file PDF perangkat pembelajaran itu kita simpan di Google Drive ataukah kita upload langsung? Nah, sesuai dengan petunjuk di UKP PPG tahun 2024, ya, untuk perangkat pembelajaran itu teman-teman langsung mengupload ke laman UKPPG tahun 2024. Tidak perlu mengunggah ke Google Drive, ya. Sekali lagi, untuk perangkat pembelajaran teman-teman unggah langsung file PDF-nya. Tetapi akan berbeda pada saat video praktek pembelajaran. Ya, pada saat video praktek pembelajaran teman-teman akan mengunggah link Google Drive di mana video praktek pembelajaran tersebut disimpan. Ya, mudah-mudahan teman-teman jelas ya beberapa pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan UKP PPG tahun 2024 ini. Nah, pembahasan berikutnya saya akan lanjutkan. Apa sih yang dinilai dari video praktek pembelajaran yang teman-teman buat? Nah, menurut saya, yang dinilai untuk video perangkat pembelajaran adalah kualitas implementasi atau penerapan perangkat pembelajaran yang teman-teman sudah susun sebelumnya untuk diimplementasikan di dalam kelas. Ya, apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah teman-teman susun. Nah, secara umum analisis saya penilaiannya adalah yang meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Secara umum sudah kita ketahui bersama. Tetapi secara teknis, mungkin saya bisa berbagi ya, bahwa video praktek pembelajaran tersebut akan dinilai dari bagaimana guru menyiapkan siswa, baik psikis dan psikologis ya, termasuk juga bagaimana guru menyampaikan tujuan pembelajaran, bagaimana guru melakukan apersepsi, kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian masuk kepada kegiatan inti bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa itu dilaksanakan, pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan evaluasi, kegiatan refleksi, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal secara teknis ataupun rinci yang akan diminta di video praktek pembelajarannya, gitu ya. Akan tetapi, menurut saya semua itu adalah normatif. Normatif maksudnya adalah ya memang seperti itu indikator-indikator penilaian video praktek pembelajarannya. Akan tetapi, menurut saya, karena yang dinilai itu adalah video, ya, jadi sekali lagi, karena yang dinilai itu adalah video, maka saya cenderung memiliki pikiran lain. Silakan teman-teman kalau memang dirasa cocok atau nggak cocok, silakan tulis di kolom komentar. Yang pertama, walaupun tidak ada indikator penilaian kualitas video, tetapi menurut saya ini akan mewarnai penilaian setiap indikator dari aspek-aspek penilaian video praktek pembelajaran. Jadi saran saya, buatlah video pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini adalah gambarnya terang, suaranya jelas, gambarnya stabil, isi
beberapa kata atau kalimat pendukung ya apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu peserta dan adik-adik pembelajarannya. Yang kedua, menurut saya teman-teman harus menampilkan bahwa pembelajaran yang telah teman-teman laksanakan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini adalah teman-teman jangan terlalu banyak guru berceramah, jangan terlalu banyak guru yang mengisi pembelajaran, tetapi biarkan anak-anak kita bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana mereka melakukan kegiatan pembelajarannya, bagaimana anak-anak itu menyampaikan pendapat, bagaimana para siswa berkolaborasi. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang teman-teman tampilkan sehingga nampak bahwa pembelajaran yang telah teman-teman laksanakan itu adalah pembelajaran berpusat pada siswa sesuai dengan hakikat kurikulum Merdeka yang telah teman-teman buat. Yang keempat, menurut saya perlihatkan juga bahwa teman-teman sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik termasuk juga produk-produk pembelajaran yang teman-teman minta di video praktek pembelajaran sebaiknya bervariasi. Ya, apakah yang terkait dengan anak-anak yang visual, terkait anak-anak yang auditory, termasuk juga anak-anak yang kinestetik. Silakan teman-teman tampilkan sekali lagi bahwa pembelajaran yang telah teman-teman terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya menurut saya yang kelima itu adalah setting kelas. Setting jangan terlalu banyak kelas menghadap ke depan. Tetapi teman-teman coba setting yang berbeda. Misalkan para siswa kita duduk berkelompok, membentuk huruf U ataupun huruf L ya, sehingga terkesan setting atau pengelolaan kelasnya lagi konvensional, tetapi setting kelasnya adalah inovatif, memudahkan anak-anak bersih, menyampaikan pendapat dan berkolaborasi. Ya. Nah, yang terakhir menurut saya adalah di video pelajaran teman-teman harus menampilkan seperti apa para siswa kita menggunakan media pembelajaran yang inovatif, baik berdasarkan penilaian autentik ketika kita melakukan penilaian ataupun evaluasi pembelajaran terhadap para siswa kita. Ya, sekali lagi menurut saya ini adalah pikiran saya mengenai bagaimana nanti penguji akan menilai video praktek pembelajaran yang telah teman-teman buat. Jadi secara teknis memang ada beberapa indikator, tetapi yang namanya video pembelajaran, 6 hal ini yang teman-teman harus tampilkan dengan baik sehingga dapat kan persepsi bahwa pembelajaran yang kita terapkan di pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan hakikat kurikulum Merdeka itu sendiri. Terima kasih. Semoga teman-teman berhasil membuat yang terbaik.